Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zidan Alkisah Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah terbaru. Hujan turun deras, mencambuk dedaunan lebat di hutan belantara. Langit malam menggelegar dengan kilatan petir yang menari di cakrawala, seakan alam ikut meratap atas nasib sepasang suami istri yang berlari sekuat tenaga di tengah badai. Nafas mereka tersengal, kaki mereka terperosok dalam lumpur, tetapi mereka tidak peduli. Di dalam gendongan sang ibu, terbungkus kain basah, seorang bayi kecil menangis kencang, suaranya nyaris tenggelam oleh gemuruh langit. Di belakang mereka, suara kaki-kaki kuda mendekat, para perampok keji yang telah membakar desa mereka, menghabisi semua orang tanpa ampun. Mereka sampai di tepi sungai yang deras, airnya coklat pekat, liar seperti naga yang mengamuk. Sang ibu menatap bayinya dengan mata penuh ketakutan dan kesedihan. "Kita tidak bisa lari lagi," bisiknya lemah. Sang ayah menatap ke belakang, melihat cahaya obor semakin dekat. Dengan keputusan yang berat, ia mencium kening bayi mereka, lalu menggenggam tangan istrinya erat-erat. "Kita harus menyelamatkannya," katanya dengan suara bergetar. Tanpa ragu, mereka menaruh bayi itu di atas anyaman dedaunan besar dan mendorongnya ke arus sungai yang mengamuk. Sang ibu menjerit tertahan, hatinya hancur melihat bayinya perlahan hanyut menjauh. Tapi tak ada waktu untuk menyesal. Para perampok telah sampai. Mereka berdua saling berpandangan, lalu menghunus pisau mereka, siap bertarung sampai akhir. Jeritan menyayat malam itu menggema di tengah badai, namun bayi kecil itu sudah terhanyut jauh, tak mendengar tragedi yang menimpa orang tuanya. Sungai menggulung tubuh kecil itu tanpa belas kasihan. Bayi itu terombang-ambing, hampir tenggelam, namun entah bagaimana, takdir masih menggenggamnya erat. Hanyut melewati bebatuan, ranting-ranting tajam, dan air terjun kecil, hingga akhirnya ia tersangkut di celah akar pohon raksasa di tepian hutan terdalam. Tangisnya semakin lirih, tubuhnya kedinginan, kulitnya membiru. Malam terus berlanjut tanpa ada yang tahu bahwa ada seorang bayi manusia yang terdampar di jantung kegelapan hutan. Namun, di antara gemuruh hujan dan lolongan binatang buas, ada sepasang mata kuning yang mengawasi dari balik semak-semak. Seekor ular piton raksasa, kulitnya bersisik hitam berkilau, dengan tubuh sebesar batang pohon, melata keluar dari sarangnya. Matanya yang dingin dan tajam menatap sosok kecil yang menggigil dalam gendongan akar. Ia mendekat, menjulurkan lidah bercabangnya, mencium aroma asing yang tak pernah ia kenali sebelumnya. Nalurinya sebagai pemangsa berbisik bahwa ini adalah makhluk lemah, mudah ditelan dalam sekali lilitan. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Piton tua itu, yang telah hidup selama puluhan tahun di hutan, merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bayi itu tidak menunjukkan ketakutan, meskipun tangisnya semakin lirih. Piton itu menyentuh pipi bayi itu dengan sisiknya yang dingin, dan entah mengapa, ada kehangatan aneh yang menjalar di tubuh reptil raksasa itu. Ada sesuatu dalam diri bayi ini yang membuatnya menahan naluri liarnya. Hujan mulai reda. Piton itu mengangkat kepalanya, seolah berpikir. Kemudian, dengan gerakan perlahan, ia melingkarkan tubuhnya yang besar di sekitar bayi itu, menciptakan kehangatan dengan sisiknya yang tebal. Tangis bayi itu mereda. Ia tidak lagi menggigil. Ular piton itu mendekapnya erat, memberikan perlindungan yang bahkan ibunya sendiri tak lagi bisa berikan. Malam itu, di tengah belantara yang kejam, seorang bayi manusia telah menemukan ibu baru, seekor ular piton raksasa yang seharusnya memangsa,
tetapi justru memilih untuk merawatnya. Takdir telah menulis cerita yang tak biasa. Bayi ini bukan lagi sekadar manusia biasa. Ia adalah anak hutan, anak dari sang piton. Fajar pertama setelah badai membawa keheningan yang ganjil ke dalam hutan. Embun menggantung di dedaunan, dan kabut tipis menyelimuti pepohonan raksasa. Di antara akar-akar besar yang menjalar seperti urat nadi bumi, seekor piton raksasa melingkar dengan tenang. Di tengah tubuhnya yang bersisik hitam berkilau, terlelap seorang bayi manusia, kulitnya yang kecil dan rapuh bertolak belakang dengan sang penjaganya yang besar dan mengerikan. Bayi itu kini bukan lagi sekadar makhluk asing di tengah rimba. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang takdir sendiri yang menuliskannya. Hari-hari berlalu, bulan berganti, dan bayi itu tumbuh dengan cara yang tak bisa dibayangkan manusia manapun. Ia, yang kini bernama Bayu, mulai merangkak di antara semak-semak, mengikuti pergerakan ibu angkatnya yang melata dengan tenang. Piton raksasa yang diberi nama Nagasari itu mengajari Bayu cara merasakan getaran di tanah, cara mendengar bisikan angin, dan cara berdiam dalam kesunyian seperti bayangan. Sejak kecil, Bayu telah menjadi bagian dari hutan, bukan sebagai manusia biasa, tetapi sebagai makhluk yang memahami kehidupan reptil, sebagai anak dari ular raksasa. Saat Bayu mulai belajar berjalan, ia tidak berjalan seperti manusia lain. Ia lebih sering merayap, menempel di tanah, dan bergerak tanpa suara, seperti seekor ular yang mengincar mangsanya. Ia bisa melingkarkan tubuhnya pada dahan pohon dan bergelantungan dengan keseimbangan sempurna. Mata hitamnya yang tajam selalu memindai sekelilingnya, membaca tanda-tanda bahaya dengan naluri yang hampir seperti binatang. Namun, meskipun tubuhnya lentur dan gesit seperti ular, dalam hatinya tetap mengalir darah manusia, meskipun ia sendiri belum menyadarinya. Terkadang, di malam-malam ketika bulan purnama bersinar terang, Bayu merenung di atas akar pohon besar. Ia sering melihat bayangan dirinya dalam genangan air, bertanya-tanya mengapa bentuknya berbeda dari ibu angkatnya, mengapa ia tidak memiliki sisik, dan mengapa tangannya lebih mirip monyet hutan daripada ular. Setiap kali perasaan itu datang, Nagasari akan mendekapnya dengan lilitan hangatnya, seolah ingin mengatakan bahwa ia adalah bagian dari keluarga, tak peduli dari mana asalnya. Namun, dunia luar tak selamanya membiarkan rahasia tersembunyi. Suatu hari, ketika Bayu sedang bermain di tepi sungai, ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya, pantulan wajah lain di air. Itu bukan bayangannya sendiri. Itu wajah seorang manusia lain, seorang gadis kecil dengan rambut hitam panjang dan mata penuh rasa ingin tahu. Gadis itu berjongkok di tepi sungai, menatapnya dengan keterkejutan yang sama. Bayu merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ini adalah pertama kalinya ia melihat makhluk seperti dirinya, sesuatu yang mirip tetapi terasa begitu asing. Gadis itu, yang bernama Laras, melangkah mendekat dengan hati-hati, seolah takut gerakannya akan mengusir Bayu pergi. "Kamu siapa?" bisiknya dengan suara gemetar. Bayu tidak menjawab. Ia tak pernah diajari bahasa manusia, hanya bahasa hutan, bisikan angin, gemerisik dedaunan, dan desisan reptil. Ketika Laras mencoba mendekat lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara gesekan tajam dari balik semak-semak. Nagasari, yang sejak tadi mengawasi, bergerak cepat ke arah Bayu, melingkarkan tubuhnya di sekelilingnya seperti benteng pertahanan. Laras menjerit, melompat mundur ketakutan. Ketakutan itu hanya berlangsung sekejap, tapi cukup untuk mengubah segalanya.
Laras berlari kembali ke desanya, membawa cerita tentang anak hutan yang tinggal bersama seekor ular raksasa. Cerita itu akan segera menyebar, dan untuk pertama kalinya, dunia manusia akan mengetahui keberadaan Bayu. Sementara itu, di kedalaman hutan, Naga Sari menatap anak angkatnya dengan tatapan penuh kekhawatiran. Ia tahu, cepat atau lambat, takdir akan mencoba merebut Bayu dari pelukannya. Dan ia tidak akan membiarkan itu terjadi dengan mudah. Langit di atas hutan mulai meredup ketika senja datang, menciptakan bayangan panjang di antara pepohonan yang menjulang tinggi. Naga Sari bergerak dengan waspada, tubuh raksasanya melingkar di sekitar Bayu, seolah ingin menyembunyikannya dari mata dunia. Ia tahu, setelah pertemuan Bayu dengan gadis manusia itu, bahaya mulai mengintai. Manusia bukan makhluk yang bisa memahami sesuatu yang berbeda. Mereka takut pada apa yang tidak mereka mengerti, dan seringkali, ketakutan itu berubah menjadi kehancuran. Bayu, meski masih kecil, bisa merasakan ketegangan yang merayapi tubuh ibu angkatnya. Namun, hatinya dipenuhi oleh pertanyaan yang tak bisa ia ungkapkan. Ia ingat wajah gadis kecil itu, matanya yang berbinar seperti air sungai di bawah sinar matahari. Ia mengingat suaranya, sesuatu yang aneh tapi menarik, berbeda dari desisan dan gemerisik yang biasa ia dengar di hutan. Perasaan aneh merayap dalam dirinya, sebuah dorongan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia ingin tahu lebih banyak tentang dirinya sendiri. Dalam diam, Bayu mencoba mengerti siapa dirinya. Ia tahu ia berbeda dari binatang lain di hutan, bahkan dari Naga Sari. Tetapi tubuhnya juga tidak seperti manusia yang ia lihat di kejauhan. Tangannya lebih kuat, lebih cekatan. Gerakannya lebih cepat, lebih senyap. Ketika ia merayap di antara cabang-cabang pohon, tubuhnya terasa ringan, seolah ia bukan bagian dari dunia ini. Ia bisa merasakan getaran di tanah, mencium bau dari kejauhan, dan mendengar bisikan angin membawa rahasia yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia biasa. Sadar akan perubahan dalam diri Bayu, Naga Sari akhirnya memutuskan untuk mengajarinya lebih banyak tentang rahasia hutan. Di bawah sinar bulan yang menyelinap di antara dedaunan, ia mengajari Bayu cara berburu tanpa suara, cara menunggu dengan kesabaran seekor ular, dan cara melumpuhkan musuh dengan sekali serangan. Bayu menyerap semua pelajaran itu seperti air diserap tanah kering. Ia belajar bergerak tanpa meninggalkan jejak, menahan nafas selama yang ia mau, dan menyerang dengan kekuatan yang tidak masuk akal bagi seorang anak manusia. Namun, semakin ia bertumbuh, semakin jelas perbedaan dalam dirinya. Suatu malam, saat ia bermain di tepi sungai, ia melihat pantulan dirinya di air. Mata hitamnya bersinar dalam gelap, seperti milik Naga Sari. Otot-otot di tubuhnya lebih kencang dari manusia biasa, dan ketika ia menggenggam sebuah ranting besar, ia bisa menghancurkannya dengan satu tangan. Ia bukan manusia biasa, tapi jika bukan manusia, maka apakah dirinya? Ketika malam itu ia bertanya pada Naga Sari, ular raksasa itu hanya menatapnya lama sebelum berbisik dalam bahasa desis yang hanya mereka berdua mengerti. Kau adalah anakku, Bayu. Kau adalah bagian dari hutan ini. Dan suatu hari, kau akan mengerti mengapa takdir membawamu padaku. Jawaban itu tidak sepenuhnya memuaskan Bayu, tetapi ia tahu bahwa Naga Sari menyembunyikan sesuatu. Sesuatu tentang dirinya yang belum ia ketahui. Namun, jawaban itu harus menunggu. Karena keesokan harinya, hutan bukan lagi tempat yang aman. Manusia telah mendengar cerita tentang anak hutan
yang tinggal bersama seekor ular raksasa. Mereka datang dengan senjata, dengan obor yang berkobar, dan dengan ketakutan yang membakar lebih panas dari api mereka. Mereka tidak datang untuk memahami. Mereka datang untuk memburu. Di kegelapan malam, naga Sari mencium bahaya sebelum mereka tiba. Ia menggulung tubuhnya, menatap Bayu dengan mata penuh kasih dan ketakutan yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Malam ini, kau harus belajar sesuatu yang lebih penting dari berburu atau bertarung, bisiknya. Malam ini, kau harus belajar bagaimana bertahan hidup. Bayu belum sepenuhnya mengerti maksudnya, tapi ia bisa merasakan sesuatu di udara, sesuatu yang dingin, tajam, dan mengancam. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bayu harus menghadapi ketakutan yang sebenarnya. Malam itu, hutan tidak lagi bernyanyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada lolongan serigala. Semua makhluk bersembunyi dalam ketakutan, karena langkah-langkah berat manusia telah menginjak tanah liar yang seharusnya bukan milik mereka. Cahaya obor berkedip-kedip di antara pepohonan, menciptakan bayangan menari yang menyeramkan. Beberapa pria bersenjata tombak dan parang berjalan dengan hati-hati, mata mereka liar mencari sesuatu di dalam gelap. Bayu bersembunyi di atas dahan tinggi, tubuhnya menempel erat di batang pohon seperti seekor reptil sejati. Naga Sari ada di dekatnya, diam seperti batu, tetapi mata emasnya tajam, siap menghadapi bahaya. Bayu bisa mendengar bisikan mereka. Anak hutan itu nyata, dia bukan sekadar dongeng. Bisik seorang pemburu dengan suara gemetar. Yang lain mengangguk, menggenggam tombaknya lebih erat. Dia hidup bersama ular raksasa. Itu bukan hal biasa. Bisa jadi makhluk jadi-jadian. Bayu tidak mengerti semua kata-kata mereka, tapi ia bisa merasakan ketakutan dalam nada suara mereka. Itu adalah ketakutan yang bisa berubah menjadi kebencian dalam sekejap. Tiba-tiba, salah satu pemburu melihat sesuatu, jejak kaki kecil di tanah yang berbaur dengan bekas geseran tubuh besar naga Sari. Di sini, mereka ada di dekat sini, teriaknya. Dengan cepat, mereka mulai menyisir area sekitar, menusukkan tombak ke dalam semak-semak, mencari sesuatu yang bahkan mereka sendiri tidak yakin ingin menemukannya. Bayu menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa jika mereka menemukan naga Sari, mereka tidak akan berhenti sebelum membunuhnya. Saat itu, terdengar suara langkah lain yang lebih ringan, lebih ragu-ragu. Dari balik kerumunan pria dewasa, muncul seorang anak perempuan, Laras. Mata Bayu membesar saat mengenalinya. Gadis itu tampak berbeda dari yang lain. Tidak ada kebencian di matanya, hanya keingintahuan yang sama seperti ketika mereka pertama kali bertemu di sungai. "Ayah, mungkin dia tidak berbahaya," kata Laras, memegang tangan seorang pria yang tampak lebih tua dan berwibawa. Ayahnya menoleh padanya dengan ekspresi keras. "Jangan bodoh, Laras. Makhluk itu bukan manusia biasa. Kita harus mengusirnya sebelum dia membawa petaka." Bayu tidak mengerti semua kata mereka, tetapi sesuatu dalam dirinya memberontak. Ia tidak ingin lari. Ia ingin tahu siapa dirinya. Ia ingin bicara, tetapi lidahnya hanya bisa mendesis seperti naga Sari. Laras menoleh ke arah suara itu, matanya membesar ketika melihat Bayu duduk di atas dahan tinggi, tubuhnya yang kurus dan lincah hampir menyatu dengan kegelapan. "Dia bukan makhluk gaib, dia anak manusia," seru Laras. Tetapi kata-kata itu tidak cukup untuk menghapus ketakutan yang sudah mengakar di hati para pemburu. Salah seorang pria tiba-tiba melemparkan tombaknya ke arah Bayu. Semuanya terjadi begitu cepat.
Naga Sari melesat seperti kilat, tubuhnya yang raksasa menerjang ke depan, melilit pria itu dan menjatuhkannya ke tanah. Para pemburu berteriak ketakutan, beberapa mundur, sementara yang lain mengangkat senjata mereka. Bayu merasakan sesuatu yang asing di dadanya amarah. Ia melompat turun dari pohon dengan gerakan yang tidak mungkin dilakukan manusia biasa, mendarat di tanah dengan kecepatan luar biasa. Matanya bersinar dalam gelap seperti milik ular, dan untuk pertama kalinya, para pemburu melihat dengan jelas bahwa anak hutan itu memang bukan manusia biasa. Di tengah kekacauan, Laras menatap Bayu dengan ekspresi campuran antara kekaguman dan ketakutan. "Siapa kau sebenarnya?" bisiknya. Tapi sebelum Bayu bisa menjawab, Naga Sari mendesis keras, memberi isyarat bahwa mereka harus pergi. Ini bukan waktunya untuk melawan. Bayu menoleh ke arah manusia-manusia itu untuk terakhir kalinya sebelum berlari mengikuti ibu angkatnya ke dalam kegelapan hutan. Namun, ia tahu dalam hatinya, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Manusia telah menemukan keberadaannya, dan takdirnya, entah sebagai manusia atau makhluk hutan, kini tidak bisa dihindari lagi. Bayu berlari mengikuti Naga Sari, tubuhnya melesat di antara pepohonan dengan lincah seperti bayangan. Nafasnya memburu, bukan karena lelah, tetapi karena amarah dan kebingungan yang berkecamuk dalam dirinya. Ia bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya, seperti ada sesuatu di dalam dirinya yang ingin meledak keluar. Manusia, mereka datang dengan senjata, dengan ketakutan, dengan kebencian. Apakah itu berarti ia harus membenci mereka juga? Tapi di antara mereka, ada Laras, seseorang yang berbeda. Mereka berhenti di sebuah gua besar yang tersembunyi di dalam hutan, tempat perlindungan yang selama ini menjadi sarang Naga Sari. Bayu duduk di atas batu besar, matanya menatap kosong ke arah gelap. "Aku ingin tahu siapa aku," akhirnya ia berkata, suaranya lirih tapi penuh kepastian. Naga Sari, yang melingkar di dekatnya, hanya menatapnya dengan mata emasnya yang penuh rahasia. "Kau adalah anak hutan, Bayu," bisik Naga Sari. "Kau adalah bagian dari alam ini, seperti aku, seperti pepohonan, seperti angin yang berbisik di antara dedaunan." Tapi Bayu menggeleng. "Aku bukan sepertimu," desisnya. "Aku bisa bergerak seperti ular, aku bisa berburu dalam gelap, tapi aku bukan ular. Aku berbeda. Aku ingin tahu dari mana aku berasal." Naga Sari terdiam lama sebelum akhirnya menghela napas panjang. "Jika seekor ular bisa melakukannya, ada saatnya kau akan mengetahui segalanya, Bayu. Tapi ketahuilah satu hal, manusia tidak akan pernah menerimamu. Mereka takut pada yang tidak mereka pahami. Mereka akan mencoba menangkapmu, membunuhmu, karena kau bukan bagian dari dunia mereka." Tapi Bayu tidak bisa mengabaikan perasaan aneh di dalam dirinya. Ia tidak ingin terus bersembunyi selamanya, ia ingin tahu kebenarannya. Raungan Naga Sari menggema di seluruh hutan, membuat burung-burung malam beterbangan dalam ketakutan. Bayu jatuh berlutut di samping ibu angkatnya, tangannya gemetar saat menyentuh sisik yang mulai dingin. Darah hitam pekat mengalir di antara jari-jarinya, menghangatkan kulitnya dengan kegetiran. Naga Sari masih bernapas, tetapi lemah. Matanya yang dulu penuh kebijaksanaan kini mulai redup, seolah tahu bahwa ajalnya sudah dekat. Para pemburu mundur selangkah, mata mereka terbelalak melihat sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Bayu, yang tubuhnya kecil dan lincah, kini terlihat seperti makhluk lain. Otot-ototnya menegang,
urat-urat di lengannya menonjol seperti akar pohon tua. Suhu udara di sekitar mereka terasa lebih berat, lebih gelap, seolah malam ikut merasakan amarah yang membakar dalam dirinya. Bayu berdiri perlahan, matanya berkilat seperti bara api. Nafasnya pendek dan cepat, tubuhnya sedikit membungkuk seperti seekor ular yang siap menyerang. Kalian membunuhnya, suaranya bergetar, tetapi bukan karena ketakutan, karena kemarahan yang mendidih di dadanya. Kalian takut padaku, tapi akulah yang seharusnya takut pada kalian. Tanpa peringatan, Bayu melesat ke depan dengan kecepatan yang tak masuk akal. Salah satu pemburu menjerit saat Bayu mencengkeram pergelangan tangannya dengan kekuatan yang luar biasa, membuat pria itu berlutut dalam kesakitan. Yang lain mencoba menyerang, tetapi Bayu melompat ke atas, berputar di udara seperti seekor ular yang menari di angin. Ia meraih tombak yang diarahkan padanya, mematahkannya dengan satu tangan sebelum mendorong pemburu itu mundur dengan satu hentakan kaki. Laras berdiri di antara ayahnya dan Bayu, air matanya mengalir deras. "Bayu, berhenti!" teriaknya, suaranya penuh kepanikan. "Jangan jadi seperti mereka. Jangan biarkan kebencian mengubahmu." Tapi Bayu tidak bisa mendengar lagi. Ia telah kehilangan satu-satunya sosok yang selalu melindunginya, dan kini satu-satunya hal yang tersisa dalam dirinya adalah keinginan untuk membalas dendam. Namun, di saat yang sama, suara lirih membuatnya terhenti. "Bayu, itu suara Nagasari." Ia menggeliat lemah di tanah, menatap Bayu dengan mata yang penuh kasih, bukan amarah. "Kau bukan pembunuh, kau lebih baik dari mereka," bisikan itu menghantam Bayu seperti petir. Nafasnya tersengal, tangannya gemetar. Ia menatap para pemburu yang ketakutan, Laras yang menangis, dan Nagasari yang sekarat. Perlahan, amarahnya mereda, berganti dengan kepedihan yang begitu dalam. Bayu berlari ke arah Nagasari dan memeluk tubuhnya yang mulai dingin. "Jangan tinggalkan aku," bisiknya, air mata jatuh di antara sisik-sisik sang penjaga. Tetapi takdir sudah memilih jalannya sendiri. Dengan satu desisan panjang yang terdengar seperti nyanyian perpisahan, Nagasari akhirnya berhenti bergerak. Hutan sunyi, bahkan angin pun seperti menahan napasnya. Bayu menatap langit, merasakan kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar sendirian. Bayu duduk diam di samping tubuh Nagasari yang kini telah kaku. Tangan kecilnya masih mencengkeram sisik ibunya, seolah berharap kehangatan itu bisa kembali. Tapi tidak ada yang kembali. Malam ini, dunia telah merenggut satu-satunya keluarga yang ia miliki. Para pemburu masih berdiri di sekelilingnya, sebagian ketakutan, sebagian merasa menang. Namun, di antara mereka, hanya Laras yang tampak terpukul. Gadis itu menatap Bayu dengan mata penuh penyesalan, tetapi Bayu tak lagi bisa melihatnya dengan cara yang sama. Ayah Laras, yang memimpin para pemburu, melangkah maju, menatap tubuh Nagasari dengan sorot puas. "Akhirnya, hutan ini aman dari makhluk iblis itu," katanya dingin. Kata-kata itu menyulut api dalam dada Bayu. Ia menoleh perlahan, dan untuk pertama kalinya, ia melihat manusia dengan penuh kebencian. "Aman." Suaranya bergetar, bukan karena ketakutan, tetapi karena kemarahan yang mendidih di dalam dirinya. "Kalian pikir hutan ini milik kalian?" Salah satu pemburu melangkah maju, mencoba menahan Bayu. "Sudahlah, anak ini bukan manusia biasa. Kita harus membawanya sebelum dia menjadi ancaman." Tetapi sebelum tangannya menyentuh Bayu, sesuatu terjadi. Bayu mendesis, bukan suara manusia,
melainkan suara yang berasal dari jauh di dalam jiwanya. Suara yang menggetarkan udara dan membuat para pemburu mundur ketakutan. Saat itu, sesuatu dalam tubuh Bayu berubah. Urat-urat di kulitnya menonjol seperti sisik samar. Matanya yang hitam berkilat dengan cahaya keemasan, pupilnya menyempit seperti milik ular. Nafasnya semakin berat, tubuhnya terasa lebih ringan tetapi lebih kuat. Tanpa berpikir panjang, ia bergerak. Dalam satu lompatan, ia sudah berada di depan seorang pemburu, mencengkeram lehernya hanya dengan satu tangan. "Kau bilang aku iblis," desisnya. "Kalau begitu, biar aku tunjukkan seperti apa iblis yang sesungguhnya." Para pemburu panik. Beberapa mencoba menyerang, tetapi Bayu lebih cepat. Ia menghindar dengan kelincahan yang tidak mungkin dimiliki manusia. Dengan gerakan gesit, ia menendang seorang pria hingga terhempas ke tanah, membuat yang lain semakin ketakutan. Ayah Laras menarik pedangnya, wajahnya dipenuhi amarah. "Kau monster, aku harus membunuhmu seperti aku membunuh ular itu." Bayu berhenti. Kata-kata itu menusuk, lebih dalam daripada senjata manapun. "Seperti kau membunuh ibuku," bisiknya. Lalu, tiba-tiba, ia melompat tinggi ke udara, lebih tinggi dari manusia manapun seharusnya bisa melompat. Ayah Laras mengayunkan pedangnya, tetapi Bayu menghindar dengan mudah. Dalam sekejap, ia sudah berada di belakang pria itu, mencengkeram bahunya dengan kekuatan yang cukup untuk membuatnya berlutut. "Bayu, berhenti!" Suara Laras memecah udara. Gadis itu berlari ke arahnya, air matanya bercucuran. "Jangan seperti mereka. Jangan biarkan kebencian menghancurkanmu." Tetapi Bayu sudah terlalu jauh tenggelam dalam amarahnya. Ia menatap Laras, hatinya ingin percaya, tetapi ingatan tentang Nagasari yang terkapar di tanah menghapus semua keraguannya. "Mereka membunuh keluargaku," ucap Bayu dingin. "Sekarang, mereka harus tahu bagaimana rasanya kehilangan." Dengan satu gerakan cepat, ia mengangkat tangan, siap menghabisi pria yang telah menghancurkan hidupnya. Tetapi sesuatu di dalam dirinya tiba-tiba menjerit, menghentikan gerakannya. Bayu menggigil, tangannya bergetar di udara. Apakah ini yang diinginkan Nagasari? Apakah ia benar-benar harus menjadi seperti mereka? Laras menatapnya dengan harapan, sementara ayahnya masih terjebak di bawah cengkeramannya. Ini adalah pilihannya. Apakah ia akan membalas dendam, atau memilih jalan yang berbeda? Dan di tengah heningnya malam, Bayu harus memutuskan, apakah ia akan menjadi monster seperti yang mereka takutkan, atau menjadi sesuatu yang lebih besar dari itu. Bayu masih mencengkeram bahu ayah Laras, napasnya memburu, dadanya naik turun penuh emosi. Di matanya, pria ini bukan hanya seorang pemburu, tetapi sosok yang telah merenggut satu-satunya keluarga yang ia miliki. Suara Nagasari masih terngiang di kepalanya, lembut namun penuh peringatan. "Kau lebih baik dari mereka." Kata-kata itu menghantamnya lebih keras daripada kemarahan yang membakar hatinya. Laras masih berdiri tak jauh darinya, wajahnya basah oleh air mata. "Bayu, jangan!" Suaranya bergetar, putus asa. "Jika kau membunuhnya, kau akan membuktikan bahwa mereka benar. Bahwa kau adalah monster yang mereka takuti. Aku tahu kau bukan itu." Tapi Bayu ragu. Apakah ia benar-benar bukan monster? Apa yang tersisa dari dirinya setelah Nagasari pergi? Para pemburu di sekelilingnya tak bergerak, takut jika satu gerakan saja akan memicu kemarahan Bayu kembali. Ayah Laras, yang masih terjebak dalam cengkeramannya, kini tak lagi menampakkan wajah penuh kebencian, melainkan ketakutan yang nyata. Bayu bisa merasakannya.
Pria ini akhirnya tahu bagaimana rasanya menjadi lemah, menjadi makhluk yang ditentukan hidup dan matinya oleh tangan orang lain. Dan saat itulah Bayu sadar, jika ia membunuh pria ini, ia tidak akan lebih baik dari mereka. Ia akan menjadi persis seperti yang mereka yakini, sebuah ancaman, makhluk tanpa hati, iblis yang lahir dari kegelapan. Itu bukan dirinya, itu bukan yang diinginkan Nagasari. Dengan gerakan tiba-tiba, Bayu melepaskan cengkeramannya. Ayah Laras jatuh berlutut di tanah, terengah-engah, tak percaya bahwa dirinya masih hidup. "Pergilah," suara Bayu rendah, tapi penuh ketegasan. "Tinggalkan hutan ini, jangan pernah kembali." Para pemburu saling berpandangan, ragu-ragu. Tetapi saat Bayu menatap mereka dengan mata emas yang masih berkilauan dalam kegelapan, mereka tahu bahwa ini adalah peringatan terakhir. Satu persatu, mereka melangkah mundur, sebelum akhirnya berlari meninggalkan hutan. Ayah Laras bangkit dengan sisa keberanian yang dimilikinya, menatap Bayu dengan ekspresi campuran antara kebencian dan rasa takut. Tetapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menarik tangan Laras dan pergi. Bayu berdiri diam di sana, menatap kepergian mereka. Ketika suara langkah kaki terakhir menghilang, lututnya melemas. Ia jatuh berlutut di tanah basah, dadanya terasa kosong. Nagasari sudah tiada, para pemburu telah pergi, dan kini ia sendirian di hutan yang terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada yang tersisa, kecuali dirinya sendiri dan takdir yang kini harus ia tentukan sendiri. Bayu tetap berlutut di tanah, tatapannya kosong menatap tubuh Nagasari yang tak bernyawa. Angin malam berhembus lembut, membawa bisikan-bisikan hutan yang terasa asing tanpa kehadiran penjaganya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bayu merasakan kehampaan yang begitu menusuk, seperti ada bagian dari dirinya yang telah terkoyak dan tak akan pernah kembali. Perlahan, ia mengulurkan tangannya, menyentuh kepala Nagasari dengan penuh kelembutan. "Aku tidak tahu bagaimana hidup tanpamu," bisiknya lirih. Dulu, setiap kali ia bertanya tentang jati dirinya, Nagasari selalu berkata bahwa jawabannya akan datang pada waktunya. Tapi sekarang, yang tersisa hanya pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Malam bergulir perlahan, dan Bayu masih duduk di samping tubuh ibu angkatnya. Namun, saat cahaya fajar mulai menyentuh pepohonan, ia tahu bahwa ia tidak bisa tinggal diam selamanya. Dengan hati yang berat, Bayu mulai menggali tanah dengan tangan kosong, membuat liang lahat yang cukup besar untuk Nagasari. Setiap genggaman tanah yang ia angkat terasa seperti menghancurkan bagian lain dari dirinya, tetapi ia terus menggali. Saat matahari telah naik sepenuhnya, Bayu akhirnya selesai. Dengan penuh hormat, ia memindahkan tubuh Nagasari ke dalam tanah, menutupinya perlahan hingga hanya gundukan tanah yang tersisa. Ia duduk di sampingnya, menggambar simbol ular di atas tanah dengan jarinya. "Istirahatlah, Ibu, aku akan menjaga hutan ini sepertimu." Bayu menutup matanya, merasakan angin menyentuh kulitnya. Untuk pertama kalinya, ia mendengar suara hutan dengan cara yang berbeda, bukan hanya sebagai tempat ia tinggal, tetapi sebagai sesuatu yang harus ia lindungi. Ia bukan lagi hanya seorang anak yang dibesarkan oleh seekor ular raksasa. Ia adalah bagian dari hutan ini. Ia berdiri perlahan, tubuhnya terasa lebih ringan, tetapi jiwanya lebih kuat. Tidak ada lagi tempat baginya di dunia manusia, dan ia pun tidak ingin menjadi bagian dari mereka. Tetapi ia juga bukan sekadar makhluk buas seperti yang mereka takutkan. Ia adalah penjaga baru hutan ini, bayangan yang akan melindungi setiap sudutnya,
seperti yang telah dilakukan Nagasari sebelum dirinya. Dengan langkah mantap, Bayu berjalan ke dalam kegelapan hutan, membiarkan pepohonan menyambutnya kembali. Ia tak lagi membutuhkan jawaban dari dunia luar, karena ia telah menemukannya di dalam dirinya sendiri. Ia adalah Bayu, anak dari dua dunia. Dan kini, ia telah memilih jalannya sendiri. Di antara pepohonan yang bergoyang diterpa angin, terdengar desisan lembut, bukan dari Nagasari, tetapi dari Bayu sendiri. Sebuah peringatan bagi siapapun yang berani menantang hutan ini. Bayu telah lahir kembali.